أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lega atau bagaimana gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat silaturahmi ke rumahnya Bapak Haji Suherman. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ada mahasiswa dari Al-Azhar Kairo yang sedang menyusun skripsi. Ada tugas di kampusnya untuk dakwah di sekitar kampung halamannya. Kita dukung, kita berikan kesempatan untuk berdakwah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Dan supaya cepat skripsinya kelar dan mendapatkan titel LC. Ini bukan siapa-siapa, ini murid Pak Haji Sayuti ketika kecil. Daya. Ketika belajar di masjid SD lah, belajar alif-alifan di Pak Haji, dan beliau pun kebetulan mesantrennya di Darun Najah. Kepala sekolahnya murid saya, nyambung gitu kan. Jadi kepala sekolahnya murid saya. Jadi kita tidak ini lagi lah, tidak asing lagi, dan rumahnya pun warga RT 3 RW 3, warga kita juga. Alhamdulillah kita di kesempatan untuk tausiah hanya kultum saja, bisa nyambung yang tadi atau materi yang lain. Silakan tafadhol Ustaz Lutfi, mahasiswa dari Al-Azhar Kairo. Demikian, silakan. Mudah-mudahan bisa memaparkan untuk bermanfaat untuk kita semuanya ilmunya. Demikian, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja serta puji syukur kita tidak lain tidak bukan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Ada nikmat sehat, ada nikmat keluangan waktu, ada nikmat pakaian, ada nikmat kemampuan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, kepada ulil amri kita, kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat wasilah beliau lah kita masih bisa merasakan Islam sampai detik ini. Karena berkat beliau lah, berkat wasilah baginda Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa duduk di sini, kita masih bisa menjadi saudara, satu iman, satu keislaman, dan satu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehadiran saya di sini, saya diundang oleh guru saya yang saya hormati, ada Ustaz Sayuti, ada Ustaz Rudi, bukan untuk memberikan nasihat atau memberikan ceramah, karena saya bukan guru, saya masih belajar.
kesempatan yang mulia ini kepada tuan rumah dan juga kepada guru-guru saya yang saya cintai. Terima kasih banyak atas kesempatan yang bahagia ini. Adapun pada malam hari ini, kalau diperkenankan untuk saling memberi masukan, untuk saling mengisi tentunya. Jadi ungkapan ini bukan untuk bapak-bapak sekalian, terkhususnya saya mengucapkan untuk diri saya sendiri. Itu. Pada malam ini insya Allah yang akan kita bahas bersama itu tentang ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Jadi secara bahasa diambil dari dua kalimat. Yang pertama ukhuwah. Ukhuwah itu jamak. Jamaknya jamak taksir. Mufradnya ikhwatun. Gitu. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Kalau ikhwah itu kan artinya saudara. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin, sesama umat muslim ini bersaudara. Ikhwatun. Jadi kalau ukhuwah itu persaudaraan, solidaritas. Jadi sebenarnya makna ukhuwah ini tidak diaplikasikan semata-mata oleh orang Islam. Tidak semata-mata hanya kita yang pakai ukhuwah tadi. Kalau kita melihat di pinggir jalan ada preman, kalau kita lihat di terminal ada tukang palak. Nah itu tukang palak, preman terminal dengan sesama premannya, mereka punya ukhuwahnya sendiri. Ukhuwah premanisme kan gitu. Antar sesama apapun gitu. Jadi ukhuwah itu artinya persatuan, persaudaraan, kesatuan, solidaritas dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, ukhuwah yang benar itu seharusnya ukhuwah apa? Mungkin beberapa ukhuwah yang ada di dunia ini banyak yang mengandung kebaikan. Kayak contoh di daerah sini RW 3, itu kan berarti ukhuwah RW 3 dipimpin oleh Bapak RW-nya. Gitu kan. Kemudian kalau di Paguyuban desa Dramaga, Ciherang atau apapun, itu kan ukhuwahnya ukhuwah Ciherang gitu dengan Bapak Kadesnya. Tapi yang Rasul sampaikan ke kita, ukhuwah yang harus kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Apapun ukhuwahnya, apapun bentuk ukhuwahnya, selagi masih ada landasan berdasarkan keislaman, berdasarkan keimanan, berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ukhuwah Islamiyah. Gitu. Jadi dengan adanya kumpul seperti ini, setiap waktunya ada tetangga, ada bapak-bapak sekalian yang menjadi tuan rumahnya. Kemudian ada waktu tertentu di masjid. Ini adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Tujuannya ukhuwah Islamiyah itu apa? Yang pertama, tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara pemikiran, secara naluri, kita bisa berkalkulasi. Kalau kita membersihkan rumah ibaratnya dengan satu buah sapu, pada dasarnya rumah itu akan bersih, karena sapu memang ditujukan untuk membersihkan. Tapi pertanyaannya, berapa lama satu sapu ini bisa membersihkan satu rumah? Mungkin bisa 4 jam, 5 jam, karena membersihkan satu rumah dengan satu sapu. Tapi kalau dibikin 3 sapu, 4 sapu, 5 sapu, mungkin di bawah 10 menit satu rumah sudah bersih. Jadi kesimpulannya, secara teori, secara naluri, tujuan ukhuwah itu untuk mempercepat atau memperbanyak atau memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan
dekatnya satu sama lain, dengan akrabnya satu sama lain, keinginan kita untuk mendekat kepada Allah bersama-sama. Jadi kalau bapak-bapak satu sama lain di kanan dan di kiri, dengan saya, dengan Ustaz Rudi, dengan Ustaz Sayuti, kita saling melihat. Kalau saya pengen masuk surga, saya pengen Ustaz Rudi ada bersama saya di surga nanti, kan gitu. Kalau nanti Ustaz Sayuti masuk surga, Ustaz Sayuti pengen ada kita semua bersama Ustaz Sayuti di surga nanti. Nah itu namanya ukhuwah Islamiyah. Tujuannya mempercepat. Kalau dalam kuliah, kalau dalam universitas, sistem ukhuwah itu digunakan. Namanya akselerasi. Ada orang SMA 2 tahun selesai, kuliah 4 tahun jadi 3 tahun selesai. Kenapa bisa dikatakan akselerasi? Mungkin Pak Slamet, mantan kepala sekolah, tahu tuh. Secara teori kenapa? Karena tadi ada sistem ukhuwah di dalamnya. Dipercepat, digabungkan supaya tujuannya bisa lebih banyak, supaya waktunya bisa lebih singkat, supaya yang dihasilkan bisa lebih banyak, supaya kekuatannya lebih besar, dan lain-lain. Itu tujuan ukhuwah yang pertama. Yang kedua, tujuan ukhuwah itu apa? Yang kedua tujuannya adalah usikum wa iyaya, untuk memperkuat diri sendiri dan memperkuat di sekeliling, untuk memperkuat sekitar. Usikum wa iyaya kemana? Untuk kepada siapa? Usikum wa iyaya bittaqwallah, supaya memperkuat satu sama lain, terikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang kedua. Jadi dengan adanya majelis malam ini sudah bagian dari ukhuwah. Ini sudah poin, udah bagian satu dari sebagian besar poin ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Yang ketiga tujuannya ukhuwah itu apa? Yang ketiga tujuannya supaya pergerakan satu sama lain terkontrol. Nah, dalam Islam adalah bi'ah. Nah, lingkungan, keadaan. Contoh, misalkan kita satu desa ini, satu distrik area sini belajar Quran masing-masing. Saya dengan yang saya baca, ada Ustadz Suyuti dengan yang Ustadz Suyuti baca, ada Ustadz Rudi dengan yang Ustadz Rudi baca, ada Pak Slamet dengan yang Pak Slamet baca, ada banyak Pak Bilal dengan yang Pak Bilal baca, sendiri-sendiri. Kira-kira mungkin nggak yang dipahami saya dengan yang dipahami Pak Slamet, dengan yang dipahami Ustadz Rudi, dengan yang dipahami Ustadz Suyuti, semuanya sama? Secara pendekatan naluri kita pikirkan aja nggak mungkin. Kenapa? Karena sendiri-sendiri. Tapi kalau dibikin bersama-sama, kita duduk bareng-bareng, kita belajarnya bareng-bareng, kita bacanya bareng-bareng. Setidaknya yang paling tahu di antara yang lebih tahu akan memberitahu. Jadi satu jamaat, satu ruangan tahunya sama satu sama lain. Kita akan bertukar. Nah, pertukaran itu secara bahasa Arab dinamakan ziyadah, tambahan. Makanya kenapa kalau kita umroh doanya kan biziyadatil ilmi, biziyadatil taqwa. Kenapa? Karena kita bareng-bareng ke satu tempat yang sama, di mana tempat itu yang paling mustajab di dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar doanya sebenarnya harus di Madinah. Kita doa di rumah ini sama kan? Kita di Madinah, kita di sini yang dibaca sama. Tapi kenapa kita bareng-bareng ke sana? Tadi tempatnya Allah berkahi, tempatnya Allah ridhoi, kita datangnya bersama-sama. Di situ ukhuwahnya terjadi. Di situ satu sama lain punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama, punya keinginan dan punya target yang sama. Jadi ukhuwah itu mempersatukan target.
Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir, tujuan ukhuwah itu apa? Nah, yang terakhir ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam setiap kebaikan dimanifestasi, ditingkatkan, ditambahkan, dilipat gandakan. Ketika ngumpul bareng-bareng begini, ada bapak-bapak satu ngeluarin singkong, pasti yang lain mau ngeluarin yang lain, saya keluarin air. Nanti yang satu keluar singkong, satu keluar air. Saya mau keluarin apa lagi? Saya mau keluarin karpet, saya mau keluarin ini. Nah, itu manifestasi. Jadi pergerakannya terus berkembang. Dan sebaliknya, keburukannya akan turun. Semisalkan, kalau saya di rumah sambil duduk ngopi, saya ngerokok aja lah, saya nongkrong aja. Tapi karena duduk di sini nggak mungkin nongkrong. Mau nggak mau kita ngaji, mau nggak mau kita doa, mau nggak mau kita ada taklim, mau nggak mau kita belajar. Jadi memanifestasi yang buruk dikurangi, yang lebih ditingkatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi itu 5 poin tentang ukhuwah Islamiyah dan tujuannya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah mempraktekkan itu. Hasil dari 5 poin tadi adalah rahmatan. Kalau kita doa tuh rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimin, rahmatan li ikhwanihim, gitu kan, wa auliyaihim. Doanya tuh rahmat, diberikan rahmat. Jadi kalau kita lihat, kenapa di daerah sini kok alhamdulillah ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya dengan keadaannya masing-masing, insya Allah nggak ada yang kurang tuh. Semuanya cukup, semuanya ada, semuanya lengkap. Boleh jadi rahmatnya karena kita semua terbiasa melakukan hal ini. Nanti minggu ini di rumah siapa, minggu depan di rumah siapa, terus berputar. Di situ ada rahmat yang kita nggak tahu. Di situ ada rahmannya Allah yang Allah berikan kepada kita lewat jalur yang kita nggak tahu. Yang dagang lewat dagangannya, yang ngajar lewat ngajarnya, yang nelayan lewat nelayannya, yang punya lembaga lewat lembaganya, yang kuliah lewat kampusnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini diistiqomahkan, diteruskan, kita mendapatkan rahmah yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mempraktekkan 5 poin tadi. Dan alhamdulillah saya cukup bangga ada di sini. Ternyata 5 poin tadi sudah kita lakukan bersama-sama dan mungkin jauh sebelum saya lahir. Jauh sebelum saya ada. Dan ini satu berkah bagi saya. Doa saya mudah-mudahan terus dilaksanakan, tidak berhenti sampai nanti generasi berikutnya. Bapak-bapak sekalian sudah merasakan fase muda, saya belum tua. Mudah-mudahan sampai nanti saya bisa tua di sini atau di tempat yang lain, saya masih bisa menyaksikan hal ini, dan ini adalah satu keberkahan dan kebanggaan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Atlubul afwa, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri karena saya masih dalam proses belajar. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada sikap-sikap saya yang salah, saya minta ridhonya, minta maafnya. Kalau ada yang benar dan mungkin dirasa benar, mudah-mudahan menjadi wasilah dan dipraktekkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.